Sebab kedua kita tak bahagia ialah wala in kafartum inna azabillahi syadid. Barang siapa yang tidak bersyukur, siksaan ku amat pedih. Ditargetnya rasa bahagia daripada hati kita. Seorang tak bahagia sebab tak bersyukur. Sebenarnya ulama pesan, dah disebut selalu, ya, jangan tunggu bahagia baru bersyukur. Bersyukurlah, kamu akan bahagia. Dengan bersyukur je kita akan bahagia. Syukur ya Allah. Syukur itu 3 tahap. Satu, bersyukur dalam hati, benar-benar bersyukur. Ya aku, ya Allah, syukur sangat dalam hati. Yang kedua kat mulut. Kat mulut kita bersyukur. Yang ketiganya kita mempamerkan kesyukuran dengan amalan-amalan yang soleh. Ya. Aku bersyukur tapi tak sembahyang. Itu memang penipulah. Ya. Sebab syukur itu 3 tahap. Syukur di hati, syukur di lidah, sebut alhamdulillah, ya Allah syukur. Dan amal min ketaatan pada Allah itu syukur. Malahan salah satu kriteria amalan orang bersyukur adalah dia buat apa pun terbaik. Dia buat apa pun terbaik, tanda syukur. Sebab Nabi bersabda, Allah amat kasih hambanya yang bila buat satu perkara dia buat dengan yang sungguh-sungguh tekun dengan terbaik. Itqan, mencapai kecemerlangan, ya. Bangun tidur yang terbaik dengan berdoa, ya. Sebut selalu kan, masuk bilik air dengan terbaik, ya, dengan kaki kiri. Ya, istibrok yang terbaik lebih baik dengan laki-laki berdahem, orang perempuan dengan urut pusat ke bawah. Ya, mandi yang terbaik belah kanan dahulu sebelum kiri, ya, sebagainya. Ya, so ambil wuduk yang terbaik, ada cara tata caranya. Jadi bila kita buat yang terbaik itu sebenarnya amalan orang yang bersyukur. So what? Akhirnya kita akan mencapai kebahagiaan yang hakiki sebab kita bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur, aku tambah nikmat. Bila tambah nikmat, confirmlah kita akan bahagia. Ya, dunia akhirat. Okey. So sebab kedua tak bahagia, kita tak bersyukur. Hence, kita kena bersyukur. Syukur 3 tahap. So bila kita faham tu, oh, itu kunci untuk benar-benar bahagia. No matter what. Bahagia tak bahagia terpulang pada diri kita. Kalau kita pilih untuk bahagia, maka kita akan bahagia dengan syarat kita faham, ya. Yang kedua, yang ketiga, paradigma yang songsang tentang kebahagiaan kita atau mengukur bahagia itu berdasarkan pada kriteria hedonistik. Hedonistik ni mean luaran, objek, peristiwa, perkara-perkara luaran, ya. Ini hedonistik, ya. Walaupun separuh orang kata hedonistik dia hiburan-hiburan, ya. Okey. So kita kena cari kriteria yang lebih mendalam, ya. Bahagia itu apabila ialah kita sihat, kita bahagia. Bila keluarga kita sihat, kita bahagia. Bila kita masih hidup dalam keadaan yang, ya, beriman, itu bahagia. Sebab hidup itu satu anugerah besar, beriman anugerah besar, dan beramal pula dengan iman yang kita ada. Kita beramal, dapat solat dan sebagainya. Sekarang ni kita dapat menunaikan Ramadan, maka ini satu nikmat yang amat besar untuk orang yang berfikir. Kalau tidak, dia tak nampak pun sebagai nikmat. Yalah, kalau hidup, kata hamka lah, kalau hidup sekadar hidup, monyet di hutan pun hidup, ya, kerbau pun hidup, babi pun hidup, ya. Kalau kerja sekadar kerja, katanya kerbau di sawah pun bekerja. Tapi yang membezakan manusia dengan haiwan yang tidak ada fikir, tidak ada iman itu, ialah itulah kita akan dapat menghayati setiap apa yang kita lakukan dan Allah berikan itu, kita menghayati, Masya Allah, ya. Aku hidup yang, ya, beriman, berakal, beramal, Masya Allah, itu satu nikmat yang sangat besar, ya. Kadang-kadang kita tak nampak pun. So kita kena jangan sibuk cari sebab-sebab yang kata orang tu materialistik. Sebenarnya di akhir zaman umatku akan ditimpa penyakit alwahan. Nabi menyebut sebenarnya mereka lemah macam buih di lautan. Adakah sebab mereka tak ramai? Mereka ramai, kata Nabi, ramai sangat, tapi mereka lemah macam buih, ya. So kita memang sekarang dunia ada 8 bilion, Islam ada 2 bilion lebih. 2 bilion lebih adalah orang Islam, tapi kita lemah sebab kita macam buih. Sebab apa kita tak kuat? Sebab kita alwahan, ada penyakit alwahan, iaitu hubub dunia, cintakan dunia, material, dan takut mati, takut akan kematian, ya. So orang yang tidak beriman, yang takut mati, kita orang Islam melihat kematian sebagai peralihan saja. It's part of our life. Hidup kita ni daripada alam roh, alam rahim, ya, alam dunia, alam barzah, dan bertukar alam, ya, alam akhirat. So kita bertukar-tukar alam. Kita sebenarnya jangan sangka orang mati itu mati, kata Nabi. Ya,
So dia masih akan dah mati di dunia, dia akan sambung dalam kubur. Dia kena soal, kena seksa, kena kubur lapang. Sebenarnya kita disuruh membaca ayatul kursi setiap lepas solat. Seboleh-bolehnya baca ayat kursi. Kata ulama, itu salah satu ikhtiar untuk meluaskan kubur kita. Kubur kita tak sempit. So jangan tinggalkan ayatul kursi lepas solat 5 waktu untuk kita meluaskan kubur kita. Masya Allah, bahagia di dunia, bahagia kat kubur pun bahagia. So kita betulkan balik paradigma, aku bahagia sebab macam-macam ya yang Allah berikan. So kita akan melihat dunia dengan perspektif yang lebih cantik, lebih luas. Bukan sebab rumah besar, gaji besar, mewah begini, neighborhood yang hebat ya. Itu bukan ciri-ciri kebahagiaan yang hakiki. Itu hedonistik ya. Tapi itulah kebanyakan kita jatuh ke situ sebab kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. So kalau kawan-kawan kita orang yang begitu, maka begitulah. Tapi kalau kita berkawan dengan orang miskin, kita akan mudah bersyukur dan insaf. Berkawan dengan orang alim, kita akan dapat ilmu dan peringatan. Berkawan dengan orang yang fasik, yang tak sembahyang dan sebagainya, kita akan bertangguh-tangguh untuk bertaubat. Siapa kawan kita, itulah sifat kita. Nabi cakap, ya, it cannot be wrong. So check balik. So jangan kita pilih bulu, kita berkawan dengan semua orang. Barang siapa kawan dengan orang kaya-kaya, kita akan jadi materialistik, hubud dunia. Berkawan dengan orang yang berkuasa, kita akan jadi sombong. Orang berkuasa tak sombong, orang kawannya sombong. Kawannya, kawan orang kuasa lah. Menteri-menteri ke, raja-raja ke. So kita berkawan dengan mereka, kita jadi sombong, mereka tak sombong. Itulah yang Nabi ceritakan ya. Sebabnya disebut dalam surah Ar-Rahman ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Nikmat yang mana satukah yang kau ingin dustakan. Sebab 37 kali ya. So kita ya kadang tak perasan nikmat-nikmat yang Allah berikan sampai kita tak rasa bahagia. Sedih ya, sedih sangat.